dulu. Semuanya dulu berdiri. Oke. Kita buat tepuk PPK sama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tepuk tangan dulu kita semuanya. Silakan duduk. Baik anak-anak, sekarang kita ketemu lagi pembelajaran kita selanjutnya. Nah, pembelajaran kita sebelumnya mengenai apa? Perkalian pembelajaran Oke, perkalian pembagian dan juga kalimat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai pembagian dalam bentuk soal cerita dan mengenai tata tertib di sekolah. Oke, siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, kalau begitu kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Semua ambil sikap berdoa menurut ajaran dan agamanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Nah, kita sekali lagi dulu, biar semakin semangat dulu sebelum kita lanjutkan. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional, Garuda Pancasila. Semua ingat? Ingat, Bu. Oke, sambil bertepuk tangan ya. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, aku dan mendukungmu. Sambil proklamasi, sedia membantumu. Pancasila depan negara, rakyat hatimu sejahtera. Bidai bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, terima kasih. Nah, oke, kita mulai pelajaran kita. Anak-anak ibu harapkan bisa berkonsentrasi ya. Nah, oke, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Coba diperhatikan, di sini sudah ibu buat pembelajaran kita ya. Nah, oke, ini adalah pembelajaran kita di kelas 2 ya, tema kedua dan subtema 3. Baik, pembagian merupakan pengurangan berulang. Dapat dituliskan, perhatikan contohnya ya. 12, kita baca sama-sama yuk. 12 dibagi 3. Nah, titik-titik ya kan, ibu bacakan. Artinya 12 dikurang 3 secara berulang sampai habis. 12 kurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3 sampai ketemu hasilnya 0. Nah, kemudian ada berapa kali angka 3-nya hitung? 1, 2, 3, 4. Iya, berarti 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, kemudian ada dia masuk ke dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya mari kita perhatikan, ini videonya sudah ibu sediakan. Ya, perhatikan ya. Perlu kita ketahui ya anak-anak bahwa pembagian artinya pengurangan berulang. Ya, pembagian, pengurangan berulang. Nah, ini contoh soal yang akan kita pelajari, ya. Contoh soal cerita. Yuk kita mulai belajarnya. Ya. Nah, Kita pahami. ibu guru mempunyai 12 biji palem, akan dibagikan 3 orang siswa. Berapakah masing-masing siswa akan mendapat biji palem dari ibu guru? Orang siswa. Berapakah masing-masing siswa akan mendapat biji palem dari guru? Yuk kita buat Kita soal perhatikan ya. di dalam bentuk gambar agar mudah kita pahami ya. Nah, ini adalah Siapkan 12 ya kan? Bijinya. Siswanya itu di
satu. Dan kita masukkan 1 biji ke masing-masing piring. Ya, kemudian dibagi lagi satu. Dan masih ada sisa ya. Masing-masing piring. Oke, dibagi lagi. Nah, Kemudian kita ambil 3 lagi. ya 1, 2, 3 ya, masing-masing piring sudah ada 3. Nah, oke, yang terakhir sudah dimasukkan. Habis. Ini sudah 0 ya kan? Iya. Masing-masing piring. Nah, masing-masing piring ada berapa? Coba kamu hitung. Iya, ada 4. 4 biji. Kan? Maka 3 di sini. simpulkan 12 dibagi 3 sama dengan 12 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dan dikurangi 3. Hasilnya adalah 0. Nah, perhatikan, inilah dia ada contohnya. Nah, ini yang akan kita kerjakan secara berkelompok. Makanya tempat duduk kamu itu secara berkelompok. Oke, nah di situ di buku kita sudah ada yang akan kita kerjakan secara berkelompok. Silahkan dibaca, dan untuk mengerjakannya Ibu sudah sediakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti hasilnya dijawab di lembar ini. Oke anak-anak? Oke ya. Ya, dibuat namanya ya, nama kelompok. Oke, ini karena kita berkelompok, namanya sesuai nama kelompok. Ini kayak kelompok teman-teman. Oke, nah, oke, silakan berdiskusi cara mengerjakannya. Oke, boleh ditanya kawannya, ini bagaimana? Caranya seperti yang sudah kita putarkan tadi di videonya ya, yang ini. Ya, oke. Nah, boleh dibagi yang mana duluan dikerjakan kelompoknya. Oke, aku dari nomor 1, aku nomor 2, boleh juga ya. Nah, itu sudah Ibu bagi lembar kerjanya. Cara kerjanya bagaimana, Bu? Cara kerjanya kalian secara berkelompok, yakni satu kelompok mengerjakan latihan kita. Jadi di sini kita lebih banyak latihan ya. Oke. Nah, dikerjakanlah dulu sesuai kelompoknya. Boleh berdiskusi ya. Kalau namanya kerja kelompok bukan sendiri-sendiri, tapi oh ini berapa? Boleh dikerjakan. Silakan. Ayo kerja kelompok dong, kerja kelompok ditanya, mendekat dong ya kan? Udah pakai masker kan, boleh ya? Oke. Nah, ya, silakan dikerjakan kelompok siapa yang paling cepat juga nanti ada apanya ya? Coba
Kamu nggak jawab aku nanti ini. Nah, ya. Jadi contoh yang lihat, ya. Ya, ini juga ya. Seperti ini. Nah, oke baik. Nah, untuk pengerjaannya nanti akan kita kerjakan secara bersama-sama. Oke, ini adalah soalnya. Perhatikan semuanya ke sini. Ini adalah soalnya yang akan kita kerjakan secara bersama-sama. Jadi ini adalah soal cerita. Jadi ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tidak selamanya kita itu pembagian itu 5 kali 3 atau itu perkaliannya 2 dibagi 2. Nah, tidak selalu soal itu langsung, tetapi bisa dibuat dalam bentuk cerita. Seperti ini, selesaikan soal berikut dengan teliti. Nah, di sini kita butuh ketelitian ya anak-anak ya. Nah, perhatikan soal nomor 1. Perusahaan mengirim net 4 kali berturut-turut ke sekolah yang berbeda sebanyak 44. Berapa banyak net yang dibeli tiap sekolah apabila banyaknya net untuk tiap sekolah sama? Nah, di sini perlu kita teliti. Berapa kali mereka mengirimkan? Hanya 4 kali. Yang dikirimkan berapa? 44 dikirimkan sebanyak 4 kali. Berarti dibagi dia di dalam 4 kali. Yang berapa itu dibagi 44? Nah, untuk soal nomor 1, kelompok 1 boleh menjawab. Oke, silakan ya. Coba bagaimana cara penyelesaiannya sesuai yang sudah kita pelajari bahwa pembagian adalah pengurangan berulang. Coba dibuat. 44 dibagi 4 sama. Ya. 4 dikurang 4 atau 44? 44, ya. 4 dikurang 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 4. Hasilnya? 11. Oke, berarti dia ada 11 kali. Nah, bagaimana yang lain? Benar jawabannya? Benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, bagus ya. Nah, untuk yang nomor 2, coba perhatikan di sini. Usai perlombaan, 36 bed dimasukkan ke dalam keranjang. Bed muat dalam 9 keranjang sama banyak. Berapa banyak bed dalam setiap keranjang? Nah, dari sini perlu kita analisis. Berapa banyak semua bednya? Perhatikan dulu. Berapa banyak semua bednya? Dari soal ini 36 atau 9? Berapa? Kamu tinggal memilih 36 kah semua bednya atau 9? Soalnya ini coba semua lihat dulu ke papan tulis, dengarkan dulu ya. Usai perlombaan 36 bed dimasukkan ke dalam keranjang. Bed muat dalam 9 keranjang. Nah, jumlah bednya semua berapa? 36 kah atau 9? Jangan takut menjawabnya. 9 ini adalah keranjangnya. Berarti bednya berapa? 9. Salah. 36. Iya, bednya itu adalah 36. Kemudian dimasukkan ke berapa keranjang? 9. Nah, 36 inilah nanti yang akan dibagi 9. Nah, coba untuk pengerjaan nomor 2 Ibu serahkan dulu untuk mereka berdua, si Maharani sama si Veronica. Coba yang tadi yang kamu kerjakan, bacakan dulu berapa hasilnya punya kalian Nina? Oke, 36 dikurang 9 sekali, dikurang 9 2 kali, dikurang 9 3 kali, dikurang 9 4 kali. Berarti berapa kali dikurangkan?
36 dibagi 9 sama dengan 4. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, nah selanjutnya untuk nomor 3. Kelompok 3, siapa yang bisa membaca? Ya, coba bagaimana pengerjaannya? Coba ya kita baca, tunggu Ibu baca dulu soalnya. Perusahaan meja tenis memiliki stok meja tenis sebanyak 35. Berapa? 35. Iya, 35 meja tenisnya yang dibuat selama seminggu penuh. Oke, selama seminggu penuh. Berarti kita di sini harus mencari tahu kalau seminggu itu ada berapa hari? 1 minggu. 1 minggu berapa hari? 7. Bagus, 7. Berarti nanti 35 ini harus dibagi 7. Iya, nah ini adalah soal cerita. Jadi ini Bu, perusahaan meja tenis memiliki stok meja sebanyak 35. Nah, dibagi seminggu, jangan dibagi 1. Karena pertanyaannya berapa banyak meja tenis yang dibuat dalam sehari. Oke, berarti dari minggu kita ubah ke hari. Berarti 1 minggu tadi ada berapa hari? 7. Berarti 35 dibagi 7. Begitu kan? Coba dulu jawaban dari kelompok 3. Silakan dibacakan, Nak. 35 dibagi 7 sama dengan 35 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7 sama dengan 5. Oh iya. Betul itu? Betul? Betul ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, nah seperti itulah pengerjaannya. Ibu harap kalian sudah tahu mengerjakannya. Untuk soal berikutnya boleh dikerjakan secara berkelompok juga. Silahkan nanti diselesaikan ya. Oke, hanya ada 2 soal lagi. Oke, baik anak-anak, selanjutnya. Oke, tadi mereka sudah belajar berhitung, membagi, bahwa membagi itu adalah pengurangan ternyata mereka ini juga anak-anak kelas 2 ini di sekolah mereka bingung. Bu, kami kenapa pakai baju biasa ke sekolah? Seharusnya pakai apa? Seragam. Iya, tapi ternyata kita harus memakai baju biasa karena ada pandemi virus corona ya. Nah, oke, memakai seragam itu merupakan salah satu aturan di sekolah atau di rumah? Sekolah. Iya, kalau di rumah pakai baju apa? Pakai baju biasa. Ke sekolah pakai apa? Seragam. Apa-apa saja pakaian seragam kita? Coba disebutkan. Dasi, topi, ikat pinggang. Bajunya warna apa? Celana atau warna apa? Merah. Bagaimana dengan kaos kakinya? Putih. Boleh yang pink? Enggak. Oke, sepatunya boleh sepatu tikas, sepatu yang apa itu? Yang bertumit-tumit itu boleh? Enggak. Nah, memakai seragam lengkap adalah salah satu peraturan di Sekolah. Apa itu peraturan? Harus diapakan peraturan? Dijagakah? Kalimat yang lebih tepat? Dicontohkah? Kalau ada peraturan itu harus diapakan? Tadi dijaga, dicontoh. Kalimat yang lebih tepatnya apa? Ditaati. Iya, atau dilaksanakan. Nah, coba kita perhatikan. Apa itu peraturan? Boleh kita perhatikan dulu di layar kita. Nah, contoh tata tertib di sekolah. Anak-anak bisa lihat ya. Baca dulu sama-sama yuk. Tata tertib. Oh, kata ini contoh. Ulang-ulang. Contoh tata tertib di sekolah. Bagus. Oke. Nah, ini ada percakapan 2 orang anak. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Ternyata bajunya keluar. Nah, ibu bukan baju keluar, tapi memang ini model bajunya harus seperti ini ya. Kalau ibu blus dalam udah lucu kan? Nah, kalau anak-anak harus bajunya dalam. Terus datang si Udin, apa katanya? Biarkan saja. Nah, kemudian datanglah kawannya. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar.
Aku lupa. Selain itu apa tata tertib di sekolah? Kata si Udin, dia nggak tahu tata tertib di sekolah. Nah, selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut. Tahu bawah lutut kan? Oke, sepatu warna hitam, rambut harus disisir, rambut anak laki-laki tidak boleh melewati kuping. Nah, yang laki-laki itu harus dipangkas, yang perempuan diikat. Oke, yang perempuan diikatlah, dikucir, di-cap atau dipakai bendo, banyak kan? Iya. Kemudian kita perempuan tidak boleh memakai perhiasan ke sekolah. Apa contoh-contoh perhiasan? Kalung, gelang, cincin. Kenapa? Itu melanggar peraturan. Selain juga membahayakan anak-anak ibu. Kenapa membahayakan, Bu? Iya, apalagi kalau yang berharga. Contohnya yang berharga itu emas, iya kan? Nah, kenapa kalau kita memakai itu bisa membahayakan? Siapa yang tahu? Hilang nanti. Iya, bisa hilang. Kalau cuman barangnya hilang tidak apa-apa. Bagaimana kalau kamu diculik orang? Oh, dipandang. Oh, itu si Opa Hira itu pakai kalung. Ayolah, biar dapat kalungnya, si Opanya dulu yang diculik. Tak, dibawa dia. Hilanglah kalungnya, hilanglah lagi si Opa, dilaporlah ke kantor polisi. Nah, itu adalah salah satu akibat atau bahayanya memakai perhiasan ke sekolah. Jadi anak didik, jangan pakai perhiasan ke sekolah ya. Kalau ada pun perhiasan dibeli ibunya, hilanglah disimpan. Dipakai pada saat-saat tertentu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, perhatikan cara mereka berpakaian. Apakah sudah sesuai dengan peraturan? Sudah, Bu. Oke, sudah. Kenapa kita katakan sudah? Yuk kita periksa dari bawah. Sepatu sudah? Sudah, Bu. Bagaimana dengan kaos kaki? Sudah, Bu. Roknya di bawah lutut? Sudah, Bu. Oke, bajunya masuk ke dalam? Sudah, Bu. Nah, bajunya atas itu pakai warna putih? Iya, Bu. Bagaimana, sudah pakai dasi? Sudah, Bu. Sudah. Nah, rambutnya bagaimana? Sudah dirapikan ya? Nah, itu adalah gayanya. Nah, ini sudah memenuhi tata tertib di sekolah. Oke, ini adalah aturan di sekolah. Nah, tadi sudah kita pelajari aturan itu sesuatu yang harus kita penuhi atau kita patuhi, kita laksanakan di sekolah. Ini adalah contoh-contoh aturan di sekolah. Yang pertama, mulai dari datang. Bagaimana datangnya? Datang tepat waktu. Bagus. Yang kedua, bagaimana pakaiannya? Memakai seragam sekolah dengan rapi. Bagus. Yang ketiga, bagaimana sampahnya? Membuang sampah di tempat sampah. Iya, itu adalah contohnya ya. Nah, itu coba diperhatikan, tadi sudah kita pelajari topi, dasi, baju, kaos kaki, sepatu. Itu harus dipakai sesuai peraturan kita. Oke. Nah, tata tertib berpakaian di sekolah ya. Nah, coba lihat kedua anak di bawah ini. Satu yang A, ini dia. Yang B. Nah, sekarang pertanyaannya, anak yang mana berpakaian sesuai tata tertib di sekolah? A. Iya, betul ya. Yang A sudah memakai. Mengapa? Mengapa? Kenapa kita pilih yang A? Karena dia rapi. Iya, dia rapi, memakai kaos kaki, sepatu, celana pakai ikat pinggang, bajunya dimasukkan ke dalam, juga pakai dasi. Sementara anak yang B, sepatunya tidak diikat, bajunya keluar, tidak dikancing, rambutnya berantakan. Iya kan? Iya, Nah, Bu. itu adalah Pakai contoh kaos kaki. dari contoh nyata. Jadi kalian juga kalau ke sekolah nanti kalau udah selesai pandemi ini, kita harus pakai seragam yang rapi ya. Iya,
Oke, baiklah anak-anak ibu, silahkanlah dikerjakan lagi. Berikutnya sudah ibu buat, kamu memilih atau yang pertama milih, kemudian menuliskan yang bagaimana itu mematuhi peraturan sekolah. Coba lihat bu apanya ya, LKPD-nya ya. Nah, di sini ada dia. Oke, ini dikerjakan masing-masing. Silakan dikerjakan masing-masing. Oke, ya. Nah, setelah kita belajar hari ini, kita mau membuat kesimpulan dulu mengenai pelajaran kita. Ruth, perhatikan ibu dulu sayang. Ya, kita mau membuat kesimpulan. Pelajaran kita hari ini tadi mengenai apa yang tadi mata pelajaran yang pertama kita pelajari? Apa ya? Apa tadi? Pembagian. Iya, apa itu tadi pembagian? Matematika. Iya, matematika. Apa itu arti pembagian? Pengulangan. Berulang. Oke, boleh kita kerjakan dari yang ada contohnya. Contoh di kehidupan sehari-hari, bentuknya boleh berbentuk soal cerita. Nah, seperti itu dia. Kalau mengerjakan soal cerita harus teliti. Seperti tadi ada dia. Dibuat keterangannya dalam seminggu, ditanya sehari, berarti kita ubah dulu dari minggu ke hari, ada berapa hari, begitu ya. Selanjutnya di PKN tadi kita sudah belajar mengenai apa yuk? Tata tertib. Di mana? Di sekolah. Iya, apa tadi tata tertib di sekolah? Menyapai seragam dengan rapi. Bagus. Apa lagi? Datang. Datang tepat waktu. Iya, kemudian apa lagi? Membuang sampah ke tempatnya. Iya, membawa sampah ke tempatnya. Nah, itulah yang perlu kita pelajari dan harus kita laksanakan supaya kita menjadi anak yang pintar, anak yang nantinya berhasil. Oke, anak-anak, sampai di situ pelajaran kita. Nanti akan ibu bagikan alat evaluasinya, itu boleh dikerjakan di rumah ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita bernyanyi dulu lagi ya. Apa lagu kita? Ibu kita Kartini. Bagus, Ibu kita Kartini. Kita nyanyikan sama-sama. Apalagi yang cewek-cewek harus tahu ya. Yuk sambil bertepuk tangan. Ibu kita Kartini. 1, 2, ya. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya, untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita. Silahkan tutup bukumu. Kita akan pulang. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima